Baik, selamat sore, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang penilaian kinerja yang dilakukan di bidang keperawatan RSUD Haji Muhammad Arif Tenggarong. Nah, pada video-video sebelumnya telah kita sampaikan bagaimana konsep dasar penilaian kinerja, kemudian bagaimana penilaian kinerja klinis yang dilakukan oleh para tim penilai langsung di lapangan, dan pada video berikut ini kita akan menunjukkan bagaimana seorang kepala ruangan akan melakukan penilaian dengan menggabungkan antara kinerja klinis, penilaian perilaku, dan pengembangan profesi. Gitu. Baik, sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu untuk membagikan atau menunjukkan bagaimana tools dari penilaian kinerja yang kita lakukan. Oke, mungkin di hadapan saudara-saudara sekalian sudah nampak tools terkait tentang penilaian kinerja. Oke, nah kalau kita amati pada tools yang ada di hadapan kita, ini terdiri dari bagian A, praktek profesional keperawatan, kemudian bagian B adalah penilaian perilaku dan etik profesi, kemudian pada bagian C-nya adalah pengembangan profesional keperawatan. Nah, tidak lupa kita juga menambahkan adanya tugas tambahan sebagai penambah atau pelengkap pada penilaian kinerja yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, baik, kita akan mulai memperlihatkan bagaimana seorang kepala ruangan melakukan penilaian kepada stafnya seperti itu. Nah, kalau saudara-saudara pernah menyaksikan video sebelumnya, pada video kedua yang di bagian penilaian aktivitas kinerja klinis, itu yang menjadi contoh adalah Suster Lamtiur. Nah, pada kesempatan yang lalu, berdasarkan penilaian kinerja klinis yang telah dilakukan, Suster Lamtiur itu mendapatkan nilai 90,38. Nah, seperti itu. Tapi baik, sebelum kita mulai, kita akan ganti dulu. Namanya adalah Suster Lamtiur. Kemudian nick-nya silahkan diisi. Kemudian jabatannya adalah, kita anggap jabatannya adalah perawat pelaksana. Kemudian unit kerjanya adalah Enggang 1, periodenya Januari 2022. Baik. Pada bagian A, praktek profesional keperawatan, ini adalah kinerja klinis yang telah kita lakukan penilaian seperti contoh pada video sebelumnya. Inti dari praktek profesional keperawatan adalah penerapan standar kesesuaian keperawatan dengan definisi operasional, standar praktek keperawatan yang mengacu kepada tahapan proses keperawatan yang diikuti pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan dilakukan langsung terhadap sampel dokumen asuhan keperawatan yang dikelola oleh staf perawat menggunakan instrumen evaluasi penerapan standar keperawatan. Nah, pada bagian ini sebenarnya bukan cuma proses keperawatan, tetapi sampai ke pendokumentasian asuhan keperawatan juga kita nilai seperti itu melalui penilaian kinerja klinis. Ingat pada kesempatan yang lalu, Suster Lamtiur ini mendapatkan nilai sebesar 90,38. Ini kita isikan di capaian. Targetnya adalah 100%. Baik. Nah, dengan demikian pada bulan Januari 2022, pada bagian A atau pada praktek profesional keperawatan kinerja klinisnya, Suster Lamtiur ini mendapatkan nilai sebesar 90,38 seperti itu. Nah, kita lanjut menginjak pada penilaian perilaku dan etik profesi. Nah, ini telah kita buatkan tools yang berisikan indikator perilaku dan definisi operasional serta batasan yang harus dinilai seperti itu. Nah, pada indikator perilaku bagian pertama, nomor 1, ini adalah komunikasi interpersonal.
Definisi operasionalnya adalah kemampuan komunikasi untuk bertukar gagasan atau pemikiran dengan orang lain. Dalam hal ini, PPA lain, teman sejawat, pasien, dan keluarga. Nah, batasannya adalah nilai tegas. Jadi nilainya ini adalah 1 dan 0. Iya jika 1, tidak jika 0. Jadi kita tidak memberi peluang adanya nilai ragu atau nilai yang nilai tengah. Bisa dilihat dari kemampuan berbicara, ide pikir, serta keaktifan berfungsi selama bertugas. Nah, saya selaku kepala ruangannya dalam hal ini melihat bahwa ketika menilai ini saya bisa melihat langsung dalam keseharian Suster Lampiur, bisa juga saya meminta pendapat dari rekan kerja, ketua tim, ataupun dari PPA lain selama berinteraksi, dan jikapun ada masukan dari pasien dan keluarga tentang Suster Lampiur, ini akan menjadi salah satu dasar dalam kita memberikan penilaian. Nah, kesehariannya saya melihat bahwa Suster Lampiur ini orangnya mampu berkomunikasi dan interaktif dalam keseharian. Jadi, saya memberi nilai 1. Oke, dan nilainya dikonversi menjadi 100%. Gitu. Nah, pada nomor 2, pada bagian nilai perilaku, dikatakan bahwa performa dalam memberikan pelayanan keperawatan. Ini cerita tentang perform. Nah, definisi operasionalnya adalah seberapa baiknya seorang perawat atau bidan dalam melakukan aktivitas pelayanan keperawatan kebidanan dengan item penilaian melakukan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nilainya tegas 1 dan 0. Nah, saya menilai bahwa Lampiur, Suster Lampiur ini orangnya murah senyum, kemudian selalu melakukan salam sapa dan sopan serta santun. Jadi sebagai kepala ruangan saya tidak ragu untuk memberikan nilai 1. Oke. Kemudian memperkenalkan diri, ini baik kepada pasien dan keluarga pasien ataupun kepada siapapun yang menjadi teman tugas selama dia melakukan aktivitas. Selama orang tersebut tidak saling mengenal, dia akan selalu memperkenalkan diri. Saya melihat, saya mengamati, jadi saya memberikan nilai 1. Oke. Kemudian penampilan rapi. Ini adalah item ketiga dari penilaian perform. Saya melihat bahwa Suster Lampiur ini selalu penampilan rapi, menggunakan makeup, baju bersih, penampilan ya rapi lah pokoknya. Saya kasih 1 pokoknya sebagai kepala ruangan. Oke, kemudian perawat dan bidan melakukan identifikasi. Ini adalah proses identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan-tindakan kepada pasien. Saya juga memberikan nilai 1. Kemudian seragam dinas sesuai ketentuan. Selama bulan Januari saya perhatikan Lampiur tidak pernah tidak berkostum atau seragam sesuai dengan ketentuan dan saya kasih nilai 1. Kemudian memakai APD sesuai ketentuan. Jadi saya juga melihat dalam kesehariannya Suster Lampiur selalu menyesuaikan antara kebutuhan APD dengan kondisi di lapangan. Jadi hasil penilaian saya juga saya memberikan nilai 1 untuk item penilaian ini. Nah, dari 5 item ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 6 karena ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti jumlah keseluruhan dibagi 6 dikali 100. Jadi Suster Lampiur pada bagian perform ini mendapatkan nilai 100. Kemudian penilaian ketiga pada bagian perilaku adalah kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Definisi operasionalnya adalah perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai perawat dengan item penilaian. 1, melakukan tindakan sesuai dengan SPO. Nilai tegas 1 dan 0. Saya memperhatikan, saya mendapat masukan dari ketua tim bahwa kadangkala Suster Lampiur ini ada beberapa bagian dia ketika dia implementasi atau tindakan ada yang terlewat. Sudah diingatkan, sudah dibimbing oleh ketua tim, masih terjadi. Jadi kesimpulannya saya memberikan nilai 0 pada item melakukan tindakan sesuai dengan SPO. Oke? Ya.
Kemudian datang sesuai jam dinas. Ini batasannya adalah batas 3 kali terlambat nilai 0,5. Kami telah mengamati absensi dari saudara Lampiur. Suster Lampiur selama bertugas ini tidak pernah datang terlambat, jadi kita memberikan nilai 1. Kemudian item ketiganya adalah berada di tempat kerja saat jam dinas. Batasan 3 kali alasan khusus nilai 0,5. Kami juga melihat bahwa Suster Lampiur selalu berada di tempat selama bertugas, kami memberikan nilai 1. Kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Nilai tegas 1 atau 0. Kami melihat bahwa selama dia bertugas, Suster Lampiur cukup bertanggung jawab. Tugas selalu selesai, tidak pernah menunda pekerjaan, sehingga kita sepakat memberikan nilai 1. Kemudian tidak melimpahkan tugas pada shift berikutnya, nilai tegas 1 dan 0. Salah satu kelemahan dari Suster Lampiur ternyata ada sesekali dia di bulan Januari dia pekerjaan yang harusnya selesai tapi dilimpahkan kepada menunggu-nunggu pada shift berikutnya, dan ini dilaporkan oleh tanggung jawab shift-nya ya. Jadi kita sepakat untuk memberikan nilai 0 di sini. Oke. Jadi pada bagian ini, pada bagian kedisiplinan, Suster Lampiur dari 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 item penilaian, ini kita jumlah, kemudian kita bagi 5, dia hanya mendapatkan nilai 60. Oke, lanjut. Pada nilai yang keempat, pada perilaku adalah kerjasama dalam memberikan pelayanan. Definisi operasionalnya adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan PPA lain dan teman sejawat dalam mencapai tujuan. Pelayanan pasien meliputi mampu bekerja sama dalam tim. Hasil masukan pendapat dari ketua tim, tanggung jawab shift, dan yang kami amati di lapangan, Suster Lampiur mampu bekerja dalam tim. Kita kasih nilai 1. Kemudian tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Kita sepakat dikasih nilai 1. Menerapkan perilaku baik terhadap atasan dan rekan kerja. Oke, Lampiur orangnya ramah, perilakunya baik, sopan santun, jadi kita kasih nilai 1. Kemudian tidak mengganggu kinerja rekan lain, sepakat kita memberikan nilai 1. Kemudian bersikap aktif. Oke, pada bagian ini juga kita memberikan nilai 1. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 item penilaian pada bagian kerjasama dalam memberikan pelayanan, Suster Lampiur mendapatkan nilai penuh 100. Kemudian pada bagian loyalitas adalah kepatuhan terhadap profesionalitas dan atasan dalam kerangka pasien center care. Jadi item penilaiannya adalah mengikuti rapat ruangan. Nilai tegas 1 dan 0. Jadi kita di bulan Januari ada 1 kali rapat dan Suster Lampiur ini tidak hadir tanpa alasan yang jelas, jadi kita kasih nilai 0. Oke. Kemudian melaporkan insiden keselamatan pasien, ya, Suster Lampiur aktif jika ada kejadian-kejadian yang berdampak pada insiden, dia akan selalu melapor, kita kasih nilai 1. Kemudian memberikan dan menerapkan inovasi pada lingkungan kerja. Suster Lampiur ini orangnya idenya banyak, jadi beberapa ide yang bagus itu dia kemukakan, dia sampaikan kepada kepala ruangannya. Walaupun belum dieksekusi, tapi kita melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Lampiur dalam hal pemikiran dan bagaimana cara melakukan perubahan di tempat kerja. Kita kasih nilai 1. Oke. Kemudian melaksanakan tugas tanpa diperintah. Oke, kita kasih nilai 1. Kemudian tidak mangkir dari tugas yang diberikan. Oke, 1. Jadi totalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 item penilaian dia cuma kehilangan 1 kali penilaian, nilainya adalah 80. Nah, nilai-nilai ini langsung masuk ke dalam penilaian yang ada 100, 160, kemudian 100 dan 80, sehingga total pada nilai perilaku adalah penjumlahan dari 5 item yang dinilai
Lamtiur ini mendapatkan nilai 88 seperti itu. Nah, lanjut kita kepada pengembangan profesional keperawatan. Nah, di pengembangan profesional keperawatan yang kita lihat adalah yang pertama adalah satu, mengikuti kegiatan ilmiah. Ini definisi operasionalnya meliputi satu, mengikuti kegiatan ilmiah, meliputi seminar, workshop, IHT baik di dalam maupun di luar lingkungan RSUD Antarksit. Kemudian menjadi moderator pada kegiatan ilmiah, menjadi pembicara pada kegiatan ilmiah, panitia dalam kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah meliputi seminar, workshop, IHT baik di dalam maupun di luar lingkungan RSUD Antarksit. Nah, ada satu yang harus kita perhatikan pada bagian pengembangan profesional keperawatan ini. Harapannya para staf keperawatan ini harus rajin melaporkan diri bahwa pada kepala ruangannya bahwa dia telah melakukan ini pada bulan yang dimaksud gitu, dibuktikan dengan sertifikat. Jadi ketika dia memiliki sertifikat dan bukti yang dianggap bahwa dia memang terlibat dalam kegiatan itu, kita akan memberikan nilai sesuai dengan yang disyaratkan begitu. Nah, pada bagian ini targetnya cuma satu sebenarnya. Jadi ketika dia melakukan satu kali kegiatan sudah cukup sebenarnya. Banyak tidak apa-apa, lebih baik untuk pengembangan profesionalnya. Nah, pada bulan ini ternyata Lamtiur mengikuti kegiatan IHT, in-house training yang dilakukan oleh Komite Keperawatan. Satu kali, sehingga dia kita berikan nilai 1 di sini. Bobotnya adalah 50%. Kemudian pada nilai yang berikutnya adalah melakukan presentasi karya ilmiah, meliputi satu, membuat karya ilmiah atau mempresentasikan karya ilmiah, kedua, melakukan penelitian kelompok maupun individu, tiga, membuat buku, menerjemahkan buku, empat, membuat pedoman panduan SPO, kelima, melakukan review panduan SPO melayani keperawatan berdasarkan jumlah terbaru. Jadi ini adalah item-item yang bisa dijadikan kegiatan untuk mendapatkan nilai pada membuat atau melakukan presentasi karya ilmiah. Nah, pada penilaian yang dilakukan di bulan Januari, ternyata Lamtiur ini dia ada 3 orang bersama 2 orang teman yang lain. Mereka ternyata telah melakukan review. Mereka melakukan review SPO penggunaan nasal kanul yang ada di ruang perawatan, dan mereka presentasikan pada rapat ruangan, sehingga kita memberikan nilai 1, dibuktikan dengan kehadiran dan dokumen dari review yang telah dilakukan, sehingga kita memberikan nilai 1. Kemudian yang ketiga adalah melakukan edukasi ke pasien dan keluarga, melakukan prosedur edukasi ke pasien dan keluarga. Ini targetnya 5, capaian yang 5, jadi totalnya adalah 100. Jadi di bagian pengembangan profesional keperawatan, saudara Lamtiur ini Suster Lamtiur tidak ada kehilangan nilai, sehingga nilai yang didapatnya adalah 100%. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah nanti total nilai B, yaitu nilai 88% ini akan ditambahkan dengan nilai C. Oke. Sehingga total nilai adalah total nilai 188. Nah, ini sudah kita konversi dengan pengaturan pengurangan dari, jadi intinya nanti pada praktek profesional keperawatan atau di bagian E ini, di bagian E ini akan dikurangi dengan capaian dari B dan C. Jadi kinerja klinisnya akan terkurang oleh perilaku dan pengembangan kompetensi, sehingga setelah dilakukan konversi nilai, didapatkanlah bahwa total yang didapat kinerjanya adalah sebesar 85,4%. Jadi tidak bulat lagi sebesar 90,38%, tapi berkurang beberapa persen karena adanya pengurangan akibat pada penilaian perilaku itu ada beberapa item yang tidak bisa mendapatkan nilai 100%, sehingga total pada bulan tersebut, bulan Januari 2022, nilai kinerja yang didapat saudara Lamtiur adalah 85,4%. Ini adalah, kemudian di bawah ini ada beberapa tugas tambahan.
Misal begini, di bulan Januari ini di Pune 1 semisal di enggang 1 di ruang VIP, enggang VIP dan VVIP enggang 1 ini bornya ternyata bergerak di kisaran 82%. Jadi sesuai dengan yang kita buat bahwa jika dia 81 sampai dengan 90%, maka kita akan melakukan penambahan 1 seperti itu. Oke. Kemudian di tugas tambahan dan kreativitas, Lampiur tidak terlibat dalam kegiatan apapun, sehingga kita tidak memberikan nilai, sehingga total capaian kinerja terakhir adalah sebesar 86,38. Oke, baik. Inilah capaian kinerja total yang didapat oleh Suster Lampiur selama bulan Januari 2022 setelah dilakukan penilaian kinerja dengan menggabungkan antara kinerja klinis, perilaku, dan pengembangan profesi, serta ditambah dengan adanya tugas tambahan. Nanti dari nilai 86,38 ini nanti yang akan kita serahkan untuk dimasukkan ke dalam sistem remunerasi untuk dikonversi menjadi nilai rupiah yang didapat. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita tunjukkan pada kesempatan kali ini, bagaimana saya sebagai seorang kepala ruangan telah melakukan penilaian kepada staf saya atas nama Suster Lampiur, sehingga mendapatkan nilai kinerja akhir pada bulan Januari sebesar 86,38%. Seperti itu. Ya, dengan selesainya proses penilaian kinerja yang telah dilakukan, maka tinggal satu saja lagi nanti tahapan adalah dari nilai kinerja yang telah didapat ini, kita tinggal nanti mengkonversinya ke dalam rupiah untuk sistem remunerasi, sehingga dengan sistem yang ada nanti didapatkanlah berapa kira-kira nominal yang akan didapatkan sebagai reward atau remunerasi yang akan diterima oleh Suster Lampiur pada bulan Januari 2022. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sambung nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya dengan memperlihatkan hal yang semoga bisa menjadi masukan ataupun inspirasi bagi teman-teman dalam memahami berbagai aturan dan regulasi yang ada di rumah sakit kita. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.